Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, mohon dipimpin doa. Baik Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya. Muhammad Fahrul, Hadir. Mai Istiani, Hadir. Anita Rahma. Hadir. Semuanya ada 20 orang. Hadir semua ya. Iya Ibu. Ya. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Plantae. Ada yang sudah belajar? Sudah tapi lupa Bu. Oh, ya sudah. Kita akan mempelajarinya hari ini bersama-sama. Kingdom Plantae disebut juga dengan dunia tumbuhan karena beranggotakan berbagai jenis tumbuhan. Nah, Kingdom Plantae ini merupakan salah satu kingdom dari taksonomi yang dikenal dengan tumbuhan. Ciri-ciri umum Plantae yaitu multiseluler atau memiliki banyak sel. Kemudian dia bisa menghasilkan makanan sendiri atau yang biasa disebut autotrof. Kemudian dia mempunyai membran inti atau selnya berbentuk sel eukariotik. Kemudian dia mempunyai dinding sel yang tersusun dari selulosa. Dia mempunyai zat warna hijau atau yang biasa disebut dengan klorofil, dan dia memiliki akar, batang, dan juga daun yang jelas. Jadi di dalam Kingdom Plantae ada divisi-divisi yang menyusunnya. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, kedua Pteridophyta atau tumbuhan paku, kemudian yang terakhir ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Bryophyta memiliki 3 kelas. Yang pertama adalah lumut hati, kedua lumut tanduk, dan yang kelas ketiga adalah lumut daun. Sedangkan Pteridophyta mempunyai 4 kelas. Jadi ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah paku purba, kemudian paku kawat, paku ekor kuda, dan yang terakhir adalah paku sejati. Kemudian divisi yang terakhir adalah Spermatophyta. Spermatophyta memiliki subdivisi yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Kita bahas terlebih dahulu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan yang lain mampu tumbuh. Ini terjadi karena tumbuhan lumut berukuran kecil, sekitar milimeter atau sentimeter, tetapi membentuk koloni yang menjangkau area yang cukup luas. Nah, ciri-ciri tumbuhan lumut adalah yang pertama, tumbuhan lumut berukuran kecil antara milimeter dan sentimeter. Kemudian warna hijau karena dia memiliki klorofil. Kemudian hidup di tempat yang basah atau lembab. Kemudian fase gametofit lebih dominan dari fase sporofit. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan ini adalah tumbuhan peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Selanjutnya kita akan membahas tentang divisi dari Pteridophyta. Pteridophyta atau yang disebut dengan tumbuhan paku adalah tumbuhan yang memiliki batang, akar, dan daun yang sejati, berkembang baik dengan spora, dan mengalami suatu peralihan keturunan. Selain itu, tumbuhan paku juga memiliki klorofil atau zat warna hijau, pembuluh angkut berupa xilem atau phloem, dan akar yang berupa serabut.
Ciri-ciri dari tumbuhan paku, yang pertama adalah daun mudanya itu menggulung. Yang kedua adalah batang, akar, dan daun sudah dapat dibedakan dengan cukup jelas. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan, jadi tumbuhan paku memiliki klasifikasi. Jadi ada 4 kelas. Ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Kemudian kita beralih ke spermatopita atau tumbuhan berbiji. Istilah dari spermatopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma berarti biji dan pita berarti tumbuhan. Jadi kalau digabung adalah tumbuhan berbiji. Mengenai ciri-ciri spermatopita, ciri-ciri spermatopita: 1. Menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian tergolong pada tumbuhan Cormopita berbiji. Dan kemudian mempunyai alat kelamin yang jelas, yaitu antara betina dan jantan sudah memiliki alat kelamin yang jelas. Cara hidup spermatopita adalah fotoautotrof. Kemudian tumbuhan ini memiliki berkas pembuluh baik flum maupun xilem. Habitatnya bisa di darat ataupun mengapung hidup di air. Jadi tumbuhan spermatopita ini adalah tumbuhan yang paling lengkap dan paling sempurna di antara Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatopita. Spermatopita adalah tumbuhan yang paling lengkap organ-organnya. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini memiliki kegunaan dan manfaat yang banyak. Salah satunya dari tumbuhan berbiji. Dari Pinus mercusi bisa menghasilkan bahan baku cat dan pernis. Kemudian dari Ginkgo biloba bisa digunakan untuk tanaman hias dan obat-obatan. Paku kawat bisa digunakan sebagai tanaman hias, obat-obatan, obat batuk, obat sesak, ataupun obat bisul. Kemudian paku ekor kuda bisa digunakan untuk obat sakit otot. Kemudian paku sarang burung bisa digunakan juga untuk tanaman hias karena bentuknya yang bagus. Dan masih banyak kegunaan lainnya. Kemudian untuk Bryophyta sendiri, dalam kehidupan, Bryophyta adalah vegetasi perintis. Kemudian Bryophyta juga bisa digunakan untuk mengobati gangguan fungsi hati, misalnya adalah Polymorpha. Marsatia polymorpha bisa digunakan untuk obat gangguan fungsi hati. Kemudian Sphagnum sp bisa digunakan menjadi kapas dan sebagai bahan bakar. Kemudian tumbuhan lumut yang sudah mati juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah zat organik dalam tanah sehingga tanah akan menjadi subur. Baik anak-anak, jadi tadi adalah seputar tentang kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, sudah cukup. Oh ya, kalau begitu, kalau sudah cukup, pada intinya pada kingdom tumbuhan semuanya adalah bermanfaat. Pada Pteridophyta, Bryophyta, ataupun Spermatophyta mempunyai ciri-ciri dan klasifikasi masing-masing yang bisa dieksplor lebih dan lebih dalam lagi. Nah, kemudian karena sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa sudah cukup. Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi pertemuan selanjutnya, besok Ibu akan informasikan kembali. Untuk saat ini terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya kalian mendengarkan Ibu dengan baik. Terima kasih. Untuk itu
Ibu ucapkan terima kasih dan kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.